Halo pemirsa di rumah, senang sekali saya Agnes Maundeng dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Tanya COVID. Sebuah program di mana kita akan berbincang dengan banyak narasumber yang akan memberikan informasi dan wawasan tentang kesehatan dan berbagai isu terkini di Kota Bitung. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang ASN di Kota Bitung yang melaksanakan tugasnya dalam masa pandemi. Nah, tak lupa kami terus menghimbau kepada pemirsa untuk terus disiplin melaksanakan siaga 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, meningkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan bergizi dan berolahraga, serta tetap memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemirsa, saat ini saya sudah kedatangan 2 orang narasumber yang akan bersama-sama dengan kita membahas tentang ASN di Kota Bitung. Siapa saja mereka? Kita akan lihat setelah tayangan berikut ini. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya di Tanya COVID. Sesuai dengan tema kita kali ini, di studio kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Bapak Stephen Sulu, SSTP MSI, selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Halo Pak, selamat datang Pak. Juga kami kedatangan tamu dari Dinas Kesehatan, yaitu Dr. Windra Harlianto, selaku Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bitung. Apa kabar Dok? Sehat Dok? Ya, berbicara tentang SDM tentunya sangat dibutuhkan profesionalisme kerja. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau berdua, seperti apakah profesionalisme ASN atau sumber daya manusia di Kota Bitung, terlebih khusus nanti sumber daya manusia kesehatan yang saat ini sedang bekerja dalam situasi pandemi. Tapi kita akan ngobrolnya setelah yang satu ini. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Halo pemirsa, kembali lagi dalam Tanya COVID. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, saya akan berbincang dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bitung, dan juga dengan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dari Dinas Kesehatan. Nah, pertama kita dengan Pak Kaban dulu, Pak Stephen. Nah Pak, di situasi pandemi seperti saat ini, bagaimana pemerintah Kota Bitung tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat? Bagaimana ini OPD, SKPD ini tetap bekerja? Coba Pak, bisa Bapak ceritakan. Baik, terima kasih. Jadi negara itu hadir kepada masyarakatnya dalam semua sektor, termasuk dalam pelayanan tentunya. Nah, berbicara pelayanan di tengah situasi kondisi COVID saat ini, sampai saat ini pemerintah Kota Bitung masih dalam keadaan ya tentunya dengan pelayanan tupoksi masing-masing. Nah, dasar dari pelayanan saat ini, jadi sebagaimana kita ketahui ada surat dari Menteri Pembangunan Aparatur Sumber Daya Manusia. Di situ dijelaskan tentang sistem jam kerja. Karena memang di situasi saat ini
ya kita mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Nah, di dalam sistem jam kerja itu memang kita di pemerintah Kota Bitung, di situ jelaskan kita berada di saat ini zona orange ya. Iya. Nah, di situ dijelaskan dalam hal pemerintah berada di zona orange itu, dia mempekerjakan atau masuk kantor ASN itu tidak melebihi 50% dari setiap perangkat daerah yang ada. Misal contoh misalnya kami di BKPSDMD ada kurang lebih 40 orang. Jadi yang masuk itu hanya kurang lebih 18 orang atau 19 orang karena tidak melebihi 50%. Nah, itu pun dibagi jadwal, ada piketnya dan itu diikuti karena ada surat dari edaran wali kota kepada seluruh OPD-OPD yang ada di Kota Bitung. Sehingga pelayanan-pelayanan itu tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Meskipun ya kita tahu bahwa di tengah pandemi saat ini ada beberapa ya hambatan-hambatan atau ya biasalah keterlambatan karena memang orang yang masuk itu sedikit daripada yang biasanya atau yang normal-normal. Tetapi tetap pelayanan prima ditunjukkan oleh pemerintah Kota Bitung, apakah itu lewat aparat-aparat yang ada di kelurahan sampai di dinas badan, tetap semangat. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan kita sudah ikuti sampai pada saat ini. Itu dulu. Oke Pak, jadi ternyata tetap menjalankan tugas. Selama ini pernahkah ada OPD yang sampai tidak beroperasi atau mungkin sampai saat ini apakah ada yang tidak bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat karena situasi pandemi? Baik, jadi sampai saat ini semua OPD itu masih tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, ada beberapa kasus waktu awal pandemi kita juga tahu mungkin di Puskesmas Paceda. Oh iya betul. Nah, waktu itu ada beberapa ASN yang ya terkonfirmasi waktu rapid kemudian juga swab positif. Nah, itu waktu itu memang protokol waktu saat itu berlaku protokol COVID kesehatan memang diliburkan. Nah, karena memang kita mengacu di protokol yang ada dan sudah beberapa kali dirubah. Nah, saat itu memang diliburkan tapi pelayanan tetap jalan meskipun waktu itu memang kepada masyarakat itu dialihkan di puskesmas yang terdekat. Jadi kita pikir tidak ada alasan untuk kita tidak melayani masyarakat meskipun dalam suasana sangat sulit, tapi tetap ada upaya-upaya, ada strategi dari pemerintah dalam rangka kita tetap melayani masyarakat. Nah, kalau saat ini berarti tidak ada ya Pak OPD yang tidak beroperasi, semua ASN tetap bekerja walaupun jumlahnya mungkin tidak seperti biasa. Ya, memang betul. Jadi tetap semua OPD berjalan seperti biasa. Baik itu yang ada di kelurahan, kecamatan, tetap semangat melaksanakan tugas. Jadi tidak ada alasan karena pandemi, Kong Dom bilang tidak ada pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jadi pemirsa di rumah ini informasi yang sangat baik ya bahwa pemerintah sudah menyampaikan tidak ada pelayanan yang tidak berjalan. Semua tetap berjalan seperti biasa dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah Pak Kaban, ini juga ada pertanyaan dari masyarakat tentang PNS. Seperti yang sudah Pak Kaban sampaikan bahwa sesuai dengan status kita jadi pegawainya cuma masuk 50%. Nah Pak, ini ada yang bertanya, bagaimana PNS itu melakukan tugasnya dari rumah? Kalau istilahnya kan work from home. Bagaimana menilai kinerja mereka? Bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa semua pelayanan tetap berjalan, bahwa PNS tetap bekerja dengan baik walaupun work from home? Baik, jadi memang ada beda kalau kita kan masuk semua, pegawai itu masuk semua. Nah memang ada beberapa jadi semacam perlambatan karena sebagai contoh saja di kesehatan, kalau memang khusus memang bidang itu atau dia dokter, nggak mungkin kan tenaga penyelia ataupun orang lain yang bisa menyelesaikan tugas tersebut. Tapi tetap kita laksanakan secara intens, kita saling istilahnya menutupi. Jadi sistem piket ini kadang-kadang ya dia hari ini tidak masuk, tapi besok pasti dia masuk. Nah kami juga dari instansi teknis selaku Badan Kepegawaian, kami intens melakukan sidak. Nah, jadi kami sidak itu di beberapa perangkat daerah. Jadi satu hari kadang sampai 3 sampai 5 perangkat daerah kami melakukan sidak
Dan ini agar kita mengetahui apakah surat edaran dari wali kota itu tentang work from home ataupun yang masuk kerja itu work from office dilaksanakan tentunya dengan baik. Karena disitulah kita bisa mengukur kinerja. Nah, untuk mengukur memang kinerja itu dilakukan oleh KPD dari masing-masing unit. Jadi itu tidak diserahkan atau tidak semua BKD atau Badan Pengembangan Kepegawaian semua yang handle, tetapi itu lewat kepala-kepala perangkat daerah yang menilai masing-masing ASN yang ada di unit masing-masing. Jadi melalui sidak itu kami selalu intens laksanakan agar supaya itu juga merupakan salah satu ukuran untuk mengukur kinerja dari seluruh ASN yang melaksanakan tugas. Dan yang pasti satu hal lagi, kalau dia banyak komplain dari masyarakat, berarti itu kan pelayanan tidak jalan. Tapi selama ini yang kami lihat, kami amati ya lewat media sosial maupun media-media lain, ya selama ini ternyata masyarakat ya masih merasa puas dan melaksanakan karena pemerintah selalu hadir. Artinya setiap ada urusan yang berhubungan dengan masyarakat kepada pemerintah itu tetap kami layani. Itu saja, terima kasih. Oke, jadi walaupun work from home tetap dipastikan bahwa semua fungsi berjalan dengan baik. Nah, kita ke Dr. Windra ini. Dok, dalam masih situasi pandemi ya, tenaga kesehatan ini kan katanya merupakan ASN atau sumber daya manusia yang ada di Pemkot yang dalam tanda petik paling sibuk. Karena memang tugasnya itu sangat terkait dengan pencegahan dan pengendalian pandemi ini. Nah, kalau boleh kasih info Dok, ada berapa ASN atau mungkin tambah dengan THL dan tenaga kontrak lain yang terlibat langsung dalam upaya penanggulangan pandemi COVID? Ya, jadi untuk tenaga kesehatan yang termasuk dalam gugus tugas untuk penanganan COVID, itu ada sekitar 434 orang tenaga kesehatan yang terlibat langsung. Oke, 434 orang. 434 orang. Jadi ini terdiri dari berbagai macam profesi Ya, yang melaksanakan tugas. Seperti ada dokter, ya, ada perawat, ada bidan, ya. ada tenaga laboratorium, Oke. ada tenaga kesehatan lingkungan atau Iya. surveillance, di mana yang terjun langsung untuk pendataan masyarakat itu yang paling sibuk adalah surveillance. Oh ya. Di mana mereka harus mendata langsung termasuk untuk tracing atau pelacakan dari pasien yang terduga ada kontak erat dengan pasien COVID atau yang sudah positif COVID yang melakukan isolasi. Juga ada tenaga bidan, ya. Bidan semua terlibat juga Dok? Bidan otomatis harus terlibat karena ada banyak juga pasien COVID itu yang dalam masa hamil. Oh, Jadi otomatis betul, untuk betul. pengontrolan masa hamil, bidan harus turut serta dalam pemeriksaan. Jadi tenaga kesehatan 434 ini ada yang di lapangan, ada yang di fasilitas kesehatan, Iya, bertugasnya gitu, yang melakukan apa tracing, Tracing. tracking. ya, Oke. tracing dan tracking. Iya. Oh, luar biasa, banyak juga ya Dok. Iya. Itu semuanya ASN ataukah sudah digabung dengan tenaga honor? Di situ ada terdiri dari ASN dan tenaga honor. Ini Oke. merupakan gabungan. Gabung ya, oke. Nah, dengar-dengar Dok, ada kan beberapa tenaga kesehatan yang juga terkena COVID. Nah, ini Dok mengindikasikan apa? Apakah tenaga kesehatannya yang masih lalai, kurang disiplin dalam menggunakan APD? Ataukah ini mengindikasikan mungkin masyarakatnya yang belum jeli atau mungkin belum jujur ketika datang ke Vaskes dan berobat itu tidak jujur kepada tenaga kesehatan. Ini apa Dok ini, fenomena ini apa? Ya, fenomena ini sebenarnya sejak dimulainya pandemi ini sudah berlangsung. Ya. Di mana tingkat kepercayaan dari masyarakat itu sebenarnya agak menurun waktu dengar kok tenaga kesehatan tidak bisa menjaga diri sendiri. Ya, terus terang, tenaga kesehatan itu ada juga yang kurang mematuhi protokol kesehatan sendiri. Nah, terus ada juga tenaga kesehatan yang sudah mematuhi protokol dengan memakai APD level 3 untuk pemeriksaan. Tapi karena ada melakukan berbagai tindakan Ya. yang menyebabkan mungkin terjadi kerusakan dari APD tersebut.
yang menyebabkan mungkin virus dapat masuk. Masuk. Ya. Yang ketiga bisa jadi karena saat membuka alat pelindung diri atau APD, tenaga kesehatan itu mungkin karena faktor kelelahan, konsentrasi berkurang, jadi tata laksana untuk melepaskan APD itu tidak sesuai protokol yang menyebabkan bisa terjangkit Oke. oleh ini COVID. Tapi yang paling penting yang kita harus tekankan di sini adalah di mana masyarakat Ya. yang harus lebih untuk berani berterus terang kepada petugas kesehatan. Sekarang anggapan masyarakat itu kalau datang ke rumah sakit pasti didiagnosa COVID. Padahal tidak seperti itu. Pas waktu datang ke rumah sakit itu sebenarnya rata-rata sudah terjangkit. Jadi waktu diperiksa sudah positif. Terpaksa kami harus melakukan isolasi. Dan yang menyebabkan paling banyak terjangkit biasanya karena masyarakat tidak terus terang, sudah ada kontak langsung dengan penderita, atau mungkin sudah ada gejala dari COVID-19 tapi tidak mau berterus terang. Menyampaikan. Iya, akhirnya petugas yang melakukan seleksi untuk pemeriksaan apakah dia dapat dirawat secara umum atau dirawat di ruang isolasi itu kecolongan di saat itu. Oke. Jadi akhirnya bisa terjangkit oleh COVID-19. Jadi ini dua belah pihak ya dok, dari nakes sendiri ternyata Iya. masih ada beberapa kelemahan. Harus ada partisipasi dari kedua belah pihak, Iya. dari masyarakat maupun dari Masyarakat tenaga juga. kesehatan. Iya. Oh iya, betul sekali dok. Dok, ada lagi ini isu yang beredar di masyarakat bahwa tenaga kesehatan itu kadang-kadang sengaja mendiagnosa pasien, didiagnosa COVID supaya nanti tenaga kesehatannya bisa dapat insentif besar. Nah ini salah satu isu yang rame dok, Iya, dari betul. awal COVID sampai sekarang ini tetap isu yang laku ini kalau dijual. Iya. Isu ini kan maksudnya biar bagaimanapun perlulah diklarifikasi oleh tenaga kesehatan. Apa benar betul. itu dok? Ya, isu ini sejak pertengahan pandemi ini mulai mencuat. Dan begitu dia merebak, banyak digoreng oleh orang-orang oknum tertentu. Ya betul. Ya, walaupun sebenarnya ini tidak ada hubungan sama sekali penanganan dengan insentif. Ada insentif atau tidak, kami petugas kesehatan ya pasti harus turun lapangan, harus tetap melakukan pemeriksaan pada pasien, apapun yang terjadi. Baik itu ada insentif atau tidak. Ya, sekarang yang beredar, insentif itu akan didapat kalau kita mendiagnosa ternyata semakin banyak COVID, semakin banyak insentif yang kita terima. Ya, tidak seperti itu. Buktinya yang sekarang COVID terus meningkat. Tapi insentif kita yang didapat sesuai dengan apa yang sudah di SK-kan oleh wali kota. Oh ya. Ya, Oh jadi untuk teman-teman tenaga kesehatan yang menerima insentif ini ada SK oleh kota. iya untuk Kota Bitung. Oh, kalau boleh tahu dok, Kota Bitung memberikan insentif ke tenaga kesehatan berapa dok? Untuk saat ini dari berdasarkan SK wali kota kita ini diberikan insentif 50.000 per kehadiran dalam 1 bulan pada hari kerja saat ini. Untuk menjawab isu Iya. ya, isu apakah kita sengaja mendiagnosa? Tidak, saya jawab. Karena mungkin ini berita ini cepat menyebar selain ada toko masyarakat, ada toko dari negara sendiri, negarawan lah, bukan cuma toko masyarakat. Tapi negarawan biasanya mengatakan COVID itu tidak benar. Belum lagi isu dari selebritis yang cepat diterima oleh masyarakat bahwa COVID itu adalah konspirasi. Ya, sebenarnya itu tidak. Saya contoh adalah penderita COVID. Ya, tapi Ya. dokter sudah sembuh kan Tapi dok? saya sudah sembuh. Waktu Ya. bulan Agustus saya kena. Tenang Pak Kaban, beliau Ya, sudah sembuh. jadi sudah sembuh Pak, tenang. Jadi waktu itu pasien kena, itu ketidakpercayaan dari pasien biasanya. Itu yang kurang kita ini. Terus masalah insentif ini sebenarnya saya sudah katakan tadi tidak benar ya. Iya. Karena memang diagnosa itu kita tegakkan berdasarkan pemeriksaan swab. Iya. Iya. Hasil swab ya dok? Hasil swab. Jadi kalau datang dengan hasil swab yang negatif, tidak mungkin kita mendiagnosa itu pasien COVID. Hanya saja kebetulan
pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu semuanya datang dengan gejala yang sudah memberat. Dan memang sudah ada gejala dari COVID-19. Jadi begitu dilakukan swab, Terus positif? langsung positif. Iya. Akhirnya yang beredar ke masyarakat sengaja dipositifkan agar supaya tenaga kesehatan dapat mendulang insentif yang lebih tinggi. Padahal tidak seperti itu. Ya, Oke, ternyata tidak begitu ya pemirsa. Jadi ada insentif atau tidak ada, tenaga kesehatan tetap bekerja. Dan jumlah orang yang positif itu kalau untuk Kota Bitung sendiri tidak mempengaruhi besaran insentif ya kan dok? ya betul. Karena sesuai SK itu jumlahnya itu tetap Iya. 50.000 ya dok? Iya, Per betul. orang per kehadiran kerja. per hari kerja. Bukan sesuai dari jumlah yang kita Bukannya- dia oh, tetapkan ya. positif. Ya. Iya. Oh begitu. Wah, informasi-informasi yang menarik. Nah dok, kalau menurut dokter sendiri, bagaimana sih profesionalisme teman-teman tenaga kesehatan saat ini di Kota Bitung? Apakah sudah cukup profesional dalam melaksanakan tugasnya itu? Atau seperti apa menurut dokter? Ya, kalau menurut saya yang kebetulan membinangi bagian kepegawaian dari tenaga kesehatan, teman-teman kami itu sebenarnya sudah bekerja seprofesionalitas mungkin, sekuat tenaga mungkin. Jadi mungkin ada beberapa faktor di mana faktor kelelahan itu dan hilangnya konsentrasi dari teman-teman karena beban kerja yang lebih banyak dari jumlah tenaga yang harusnya ada di fasilitas kesehatan. Jadi terjadi overload dari pekerjaan yang mengakibatkan mungkin bisa turunnya imunitas. Itu yang mengakibatkan mungkin terjadi salah satu gampang terjangkitnya karena imunitas dari teman-teman kita mungkin sudah menurun walaupun sudah kerja seprofesionalitas mungkin. Jadi dok, sebenarnya teman-teman sekarang di Dinas Kesehatan itu fungsi-fungsi yang rutin tetap berjalan ditambah dengan upaya pengendalian pandemi ini ya dok. Iya, Maka iya. jadi sepertinya banyak yang kewalahan ya dok. Ya, Kondisi terus terang. teman-teman tenaga kesehatan saat ini seperti apa dok? Untung syukur sampai saat ini masih baik-baik saja Baik-baik kebanyakan. semua. Iya, Masih semangat semua dok? masih semangat. Oke, syukur. Karena siapa lagi yang akan kerja ini kalau bukan teman-teman dari Dinas Kesehatan dalam penanggulangan COVID. Nah, bicara soal profesionalisme Pak Kaban, kita kalau profesionalisme ASN sendiri bagaimana ini? Karena ini sekarang dalam masa-masa menjelang pilkada. Ada juga kalau kita baca di media sosial yang ada di Kota Bitung ini banyak juga yang mempertanyakan bagaimana profesionalisme ASN ini menjelang pilkada? Seperti apa Pak? Coba disampaikan. Baik. Jadi kalau bicara profesionalisme, apalagi kita ASN dengan pilkada. Nah, di aturan itu sudah sangat jelas sekali. Jadi itu pun sudah jauh-jauh hari sudah ada MOU antara Bawaslu, antara Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Dalam Negeri, Menpan RB, dan KPU. Jadi itu sudah jauh-jauh hari, ada aturan-aturan di situ yang sangat tegas, yang diatur tentang posisi dari ASN itu sendiri. Jadi memang di situ diatur, ada juga netralitas sebelum penetapan pasangan calon, dan juga ada netralitas sesudah penetapan calon. Nah kalau kita kan tetap mengacu di PP 53 dan Undang-Undang Nomor 5 itu sudah sangat jelas sekali. Kalau kita tidak netral, ya berarti kita siap-siap saja menerima sanksi, dan sanksi itu sudah diatur. Ada yang ya ringan, ada sedang, sampai berat, sampai kepada pemecatan. Ya tinggal melihat dia berbuat apa. Dan itu memang kalau sekarang kan yang jadi wasit saat ini karena sudah tahapan pilkada yaitu Bawaslu. Jadi ketika temuan Bawaslu kemudian ada rekom dari Gakumdu itu gabungan baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan pengadilan itu, ya, itu bisa direkomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan terakhirnya itu kepada PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal ini kalau di kita ke wali kota, kalau di gubernur ya gubernur. Jadi itu semua sudah aturannya, ada aturan main, apalagi kita pegawai kan sudah sangat jelas dan gampang sekali sekarang dapat informasi lewat Google, Iya. kita bisa search mana-mana yang kita
tidak bisa buat, mana-mana yang boleh kita laksanakan sebagai tentunya ASN. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir ya, netralitas PNS itu dijamin dan diatur dalam peraturan yang ketat ya Pak. Iya, Ada betul sanksi kalau misalnya PNS Ada tidak sanksi. netral. Oke baik. Nah, Bapak Kaban sendiri melihat teman-teman aparatur sipil negara saat ini seperti apa pandangan Bapak dan apa harapannya untuk ASN-ASN di Kota Bitung? Jadi menurut pandangan saya bahwa kita semua ASN kan kita memiliki yang namanya Android atau handphone. Kalau kita mau dapat informasi kan secara cepat saja kita bisa, hanya dengan unjuk jari kita bisa langsung dapat. Jadi tinggal, kecuali yang memang tidak punya Android atau tidak punya HP. Tapi masih ada media-media lain. Ada juga sekarang kan masih ada, kita lihat koran-koran masih ada, lewat juga televisi. Nah itu tinggal dari kita bagaimana kita memposisikan diri. Nah tentunya kita jangan artinya berdiam diri dan ya cuma angkuk-angkuk kaki saja. Tapi kita harus dengan kita sebagai pegawai negeri sipil, tentunya kita harus melihat apa yang boleh, apa yang enggak. Oke. Nah, kemudian saat ini memang ya pegawai negeri sipil yang ada di Kota Bitung untuk saat ini memang sudah ada beberapa yang sementara mungkin di Bawaslu, tapi saya kurang tahu karena itu kan Bawaslu, ranahnya Bawaslu yang tidak netral, mungkin ya sesuai dengan tentunya ketentuan dan aturan yang ada. Oke. Itu yang ada. Kalau Dokter Windra sendiri Dok, harapannya untuk tenaga kesehatan yang sekarang sedang masih bekerja, berusaha mengendalikan pandemi seperti apa Dok? Ya harapan saya mungkin semoga teman-teman yang sekarang masih berjibaku dengan pandemi saat ini agar tetap semangat lah, di mana di saat-saat inilah pengabdian kita itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan di saat-saat ini di mana peserta dari tenaga kesehatan itu betul-betul sangat berperan untuk saat ini. Jadi mudah-mudahan tetap semangat untuk teman-teman. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Kaban dan Pak Kabid yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan berbincang dengan kami di program Tanya Covid. Titip salam untuk semua teman-teman tenaga kesehatan, untuk ASN semua tetap semangat dalam menjalankan tugas. Ya pemirsa di rumah, itu tadi perbincangan kami dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bitung, Pak Stephen Sulu, dan Dr. Windra Harlianto selaku Kabid SDMK Dinas Kesehatan Kota Bitung. Setelah ini saya akan kembali dengan tips-tips menarik bagi Anda di rumah. Setelah yang satu ini. Pemirsa Tanya Covid, kembali lagi dengan saya Agnes Maundeng dan kita akan membagikan tips-tips bepergian dengan menggunakan kendaraan umum. Nah, seperti apa tipsnya? Yang pertama, pastikan untuk selalu membawa masker cadangan, walaupun tetap memakai masker tetap dipakai, masker cadangan juga harus dibawa. Dan bawa juga hand sanitizer, tisu basah dan tisu kering. Kemudian yang kedua, kalau terpaksa harus menekan tombol atau memegang sesuatu di tempat umum, jangan ragu untuk menggunakan siku atau alat bantu lain yang bisa kita pakai, atau bungkus jari dengan tisu dan tisunya segera dibuang setelah dipakai. Tips yang ketiga, lakukan tugas kita sesegera mungkin. Jadi kalau memang terpaksa harus keluar rumah, tugasnya cepat-cepat diselesaikan dan segera balik ke rumah. Jangan sentuh wajah kita sampai tiba di rumah, sampai kita membersihkan diri. Nah, tips selanjutnya adalah pastikan kendaraan umum yang kita naiki itu tidak dalam keadaan penuh. Dan ingatkan dengan sopan jika ada sopir atau penumpang yang tidak memakai masker. Ketika Anda sudah tiba di rumah, langsung bersihkan diri dan ganti pakaian. Nah, itulah tips-tips yang dapat saya bagikan kepada pemirsa di rumah. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di episode kali ini. Terus nantikan episode Tanya Covid selanjutnya.
tetap patuhi protokol kesehatan dan siaga 5M demi memutus mata rantai penularan COVID. Saya Agnes Maundeng, lawan COVID kita pasti menang. Sampai jumpa.